Assalamualaikum Bu Khairin, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ana, selamat siang juga. Bu Khairin, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan bincang-bincang sebentar. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Khairin bahas? Oke, baik Bu Ana. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas masalah murid saya, Bu. Jadi begini, Bu. Di kelas saya itu ada satu anak yang setiap pagi berangkat sekolah itu, kalau ditinggalkan oleh ibunya pulang, itu menangis terus. Nah, anak tersebut maunya selalu ditunggui oleh ibunya. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung dengan ibunya terus, Bu. Sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Mandiri dalam hal bersekolah tanpa diantarkan oleh ibunya, tanpa ditunggui di dalam kelas. Seperti itu, Bu Ana. Oh, jadi begini ya Bu masalahnya. Jadi ada anak yang terus tergantung kepada ibunya. Jadi ketika ditinggal, waktu diantarkan terus ditinggal itu menangis. Gitu nggih Bu? Dan jenengan ingin supaya bagaimana caranya anak ini tuh nanti bisa mandiri dan ketika ditinggal ibunya di sekolahan sendiri itu tidak nangis. Gitu nggih Bu nggih? Iya, betul begitu, Bu. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang singkat saja nggih Bu nggih. Jadi apa sih yang ingin Bu Khairin capai atau apa sih yang akan kita hasilkan dari percakapan kita hari ini yang ingin Bu Khairin hasilkan nanti? Iya, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah, Bu, tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas itu. Agar ia lebih mandiri dan dia mau untuk ditinggalkan oleh ibunya seperti teman-temannya yang lain. Begitu, Bu Ana. Oh, baik. Jadi jenengan ini nanti di akhir percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang nangis tadi itu bisa mandiri. Begitu nggih, Bu? Iya, betul, Bu. Seperti itu. Nah, Bu Khairin, saya ingin tanya sedikit ini. Jadi menurut Bu Khairin, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa ya, Bu? Iya, anak mandiri menurut saya untuk di usia seperti murid saya tersebut, itu anak yang sudah tidak bergantung kepada orang lain, Bu. Dalam hal sekecil apapun, sudah tidak bergantung lagi. Seperti itu, Bu Ana. Ya, baik. Jadi menurut Bu Khairin, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung kepada orang lain. Jadi sudah bisa melakukan sendiri meskipun hal itu sekecil apapun itu. Nah, begitu nggih, Bu? Ya, Bu. Begitu. Menurut Bu Khairin, indikator seorang anak dikatakan mandiri itu yang bagaimana? Jadi anak itu cirinya supaya anak itu bisa dikatakan mandiri itu bagaimana? Jadi contoh kecil ya, Bu ya, itu anak berani untuk di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia itu tidak menangis, Bu, ketika ditinggal oleh orang tuanya. Seperti itu, Bu Ana. Jadi indikator pertamanya anak itu tidak menangis, ketika ditinggal orang tuanya. Nah, kira-kira apa ya, Bu ya, yang membuat anak tersebut itu menangis kira-kira? Iya, mungkin sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya, Bu Ana. Ia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Ia juga masih takut mungkin, Bu ya. Sepertinya takut kepada saya sebagai gurunya. Begitu, Bu. Oke, baik. Berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya, juga belum bisa membaur dengan teman-temannya, begitu nih, Bu? Itu, Bu Ana. Nah, kira-kira Bu, apa yang bisa jenengan lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya, supaya anak tersebut nyaman dengan lingkungannya,
dan bisa cepat akrab dengan temannya, juga bisa akrab dengan jenengan. Kira-kira apa yang bisa jenengan lakukan? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya. Bagus sekali nih Bu Khairin. Jadi nanti jenengan berencana akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, lingkungan belajar yang nyaman itu yang seperti apa, Bu? Saya akan menyeting kelas saya, Bu. Saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, permainan edukatif yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memajang hasil karya semua siswa agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa betah di dalam kelas. Seperti itu, Bu Ana. Wah, itu sepertinya menarik sekali nih, Bu. Jadi nanti jenengan akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut, kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan, juga menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, terus kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu nih, Bu. Nggih, Bu, seperti itu. Nah, itu kan yang tadi yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan tadi nih, Bu. Nah, untuk supaya anak ini bisa akrab dengan temannya dan juga bisa akrab dengan lingkungan lebih cepat, nah kira-kira apa yang bisa jenengan lakukan? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu. Baik dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif. Seperti itu. Ya, baik, Bu. Jadi nanti jenengan akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga nanti akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu nggih, Bu? Nggih, Bu Ana. Nah, kira-kira Bu, langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tadi? Apa saja yang bisa jenengan lakukan? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Nah, saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran, dan saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti, Pana. Ya, baik Bu. Saya kira itu sangat ini ya, menantang sekali nggih. Jadi nanti jenengan akan membuat papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Begitu nggih, Bu? Betul, Bu Ana. Nah, Bu Khairin, kalau boleh saya rangkum ya, jadi langkah-langkah yang akan jenengan lakukan nanti itu berarti yang pertama, jenengan akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas tadi, nggih. Terus menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya dari siswa. Dan yang kedua, jenengan akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan membuat papan emoji dan juga melakukan restitusi. Terus jenengan juga akan melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Benar begitu nggih, Bu? Ya, benar, Bu Ana. Nah, di antara beberapa hal tersebut, Bu, kira-kira menurut jenengan mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu? Jadi yang kira-kira bisa langsung segera diaplikasikan begitu, Bu? Iya. Yang pertama, Bu, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas.
menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Hasil karya siswa itu akan saya pajang Bu di papan pajangan agar mereka bangga dan merasa memiliki kelasnya. Saya sangat setuju sekali Bu. Jadi jenengan nanti ya langkah pertama yang segera dilakukan itu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melakukan pembelajaran menyenangkan dan juga memajang hasil karya siswa di papan pajangan. Begitu nggih Bu yang akan dilakukan pertama? Iya Bu. Nah, sekarang saya ingin jenengan ceritakan begitu Bu. Menghias kelasnya itu yang seperti apa Bu? Menghias kelasnya? Saya akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya Bu, yang meliputi minat dan juga profil belajar setiap siswa. Oh, jadi nanti jenengan sudah ini ya mengamati kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat, profil dan belajar siswa. Jadi nanti kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Begitu nggih Bu? Iya Bu Ana. Nah, kira-kira Bu, dalam menghias kelas ini, apakah ada yang bisa membantu jenengan dalam menghias tersebut? Apakah dibantu ataukah dilakukan sendiri Bu? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan wali murid Bu Ana. Orang tua dari murid saya juga akan mengajak semua anak-anak akan saya libatkan dalam menghias kelas, sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa ikut memiliki kelasnya. Baik, jadi untuk menghias kelas, jenengan akan melibatkan orang tua, juga anak nggih. Anak-anak juga ikut serta dalam menghias kelas nggih. Iya Bu. Nah, Bu Khairin, pada titik ini atau dari percakapan kita yang sudah sampai sini, apa yang jenengan dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang bisa segera saya laksanakan adalah menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dengan melibatkan semua siswa dan orang tuanya. Begitu Bu Ana. Kapan Bu rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok Bu, saya sudah bisa melaksanakannya dengan memulai mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua dan tentunya mengumpulkan bahan untuk saya gunakan sebagai hiasan kelas. Baik Bu, jadi saya sangat antusias sekali bagaimana nanti hasilnya. Jadi langsung bisa diterapkan besok nggih Bu? Iya Bu Ana. Ya, jadi nanti kita akan bincang-bincang lagi, mungkin seminggu lagi nggih. Mungkin kalau dalam menghias kelas kan butuh waktu yang agak lama. Jadi mungkin seminggu lagi setelah jenengan selesai menghias kelas, kita viko lagi dan saya doakan semoga dengan kelas yang dihias dengan kebutuhan belajar anak tersebut sudah tidak nangis lagi Kak saat ditinggal ibunya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu Khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Khairin. Saya alhamdulillah baik-baik Bu. Jenengan bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik-baik Bu. Saya mohon maaf nih Bu, saya mengganggu siang-siang. Ya tidak apa-apa Bu, saya juga sedang senggang kok. Jadi kita akan membahas apa ya Bu ya hari ini? Begini Bu, jadi salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak bisa fokus Bu ketika saya berikan tugas. Nah, jadi dia itu kayak jadi troublemaker gitu loh Bu di kelas. Jadi sebelum tugasnya selesai,
dia itu selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bercerita. Nah, hal ini itu membuat anak-anak yang lain itu juga terganggu, sehingga anak-anak yang lain itu juga nggak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, begitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ada salah satu siswa Bu Ana yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan ini berimbas pada siswa lain. Iya, Bu, gitu, Bu. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Di akhir percakapan kita nanti, apa sih yang Bu Ana harapkan? Jadi saya ingin nanti itu ada apa ya, Bu, semacam solusi gitu, Bu, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Oke, jadi Bu Ana ingin siswanya fokus saat diberikan tugas sehingga siswa yang lain tidak terganggu, begitu ya, Bu? Oke, Bu, benar begitu. Nah, Bu Ana, sekarang coba jenengan ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa dari Bu Ana. Jadi begini, Bu. Siswa saya itu sebenarnya anaknya itu tergolong apa ya, di atas rata-rata lah. Maksudnya dia itu bisa kalau mendengarkan penjelasan saya itu juga dia mendengarkan kalau saya sedang menjelaskan itu, Bu. Nah, ketika misalnya saya minta maju ke depan gitu, bisa mengerjakan tugas. Nah, namun ketika saya berikan tugas mandiri begitu, Bu, dia itu tidak bisa fokus. Jadi sebelum tugasnya selesai itu, dia itu pasti jawil-jawil temannya begitu loh, Bu. Jadi temannya itu diajak cerita, hehe, gitu. Misalnya contohnya ya, Bu. Tadi ini saya ini loh, apa namanya? Kemarin saya mancing dapat ikan besar loh. Nah, gitu. Sering apa ya? Dia itu sering menceritakan pengalaman yang dia alami kemarin ketika sepulang sekolah atau tadi pagi di rumah begitu. Teman-temannya itu diajak bercerita. Nah, akhirnya ketika dia menceritakan pengalamannya itu, teman-teman yang lain kan otomatis ini, Bu, ikut menyauti ya. Jadi satu kelas itu jadi ikut semua gitu. Jadi saya itu mesti meringatkan, ayo sudah selesai apa belum tugasnya? Mesti begitu saya itu. Oh, iya, ya. Jadi menurut Bu Ana, siswa tersebut sebenarnya mampu dalam pembelajaran. Namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rencananya. Itu dia selalu ingin menceritakan pada teman-temannya, begitu ya, Bu? Iya, Bu, betul. Nah, menurut Bu Ana, agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih kira-kira yang bisa Bu Ana lakukan? Sepertinya saya perlu ini ya, Bu, apa namanya, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya dan juga ini mungkin menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Sepertinya seperti itu, Bu. Baik, Bu. Wah, itu bagus sekali loh, Bu. Jadi, Bu Ana ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran, juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Iya, Bu. Menurut Bu Ana, kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Bu Ana terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri sepertinya, Bu, dalam pembelajaran. Ya, Bu, bagus sekali itu, Bu. Jadi jenengan ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran ya, Bu? Iya, Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Ana, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Kira-kira menurut saya yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan
kompetensi sosial kesadaran diri itu sepertinya ini, Bu. Saya akan membuat ini, apa namanya, roda emosi. Jadi saya berencana membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan. Mungkin begitu, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Ana. Jadi Ibu akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa. Begitu ya, Bu? Ya, Bu. Iya, Bu. Begitu. Nah, kemudian menurut Bu Ana, apa yang bisa Bu Ana lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Sepertinya, menurut saya, pada kegiatan awal pembelajaran, saya perlu melaksanakan teknik stop, ya, Bu. Jadi sehingga anak itu mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka, begitu. Nah, mungkin selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakannya di hari tersebut. Jadi sehingga anak itu dapat ini, Bu, dapat tempat untuk menceritakan apa namanya, keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya. Jadi setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya, menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin dia nanti tidak akan terpancing untuk ingin bercerita lagi ketika saya berikan tugas. Sepertinya begitu, Bu. Saya akan melakukan ini, memberikan ruang untuk anak-anak bercerita. Iya, baik Bu. Jadi Bu Ana akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya. Begitu ya, Bu? Ya, Bu. Nah, tadi Bu Ana berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Bu Ana nih, bagaimana Bu Ana akan menerapkannya, Bu? Menurut saya, jadi ini begini, Bu. Di kelas itu sebenarnya sudah ada ini, keyakinan kelas. Cuma ini belum sepenuhnya mungkin belum sepenuhnya mengena. Jadi mungkin saya akan ini, Bu, merevisi keyakinan kelas saya dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-temannya bercerita di tengah tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Dan saya juga berencana akan melakukan segitiga restitusi. Sepertinya begitu, Bu. Oke, jadi menurut Bu Ana akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Bu Ana buat bersama siswa dan melaksanakan segitiga restitusi. Benar, Bu. Sepertinya begitu. Nah, Bu Ana, jadi kalau saya boleh merangkum ya, yang akan Bu Ana lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas tersebut ada dua, yaitu satu, mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yakni dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua, Bu Ana akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Iya, Bu. Ya, mungkin seperti itu. Bu Ana, di antara kedua hal tersebut, mana kira-kira yang dapat segera Bu Ana laksanakan? Menurut saya, karena ini notabene-nya tidak memerlukan banyak waktu ya, Bu. Jadi mungkin saya bisa melaksanakan sekaligus begitu, Bu. Iya, berarti Bu Ana ini dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, menurut Bu Ana, siapa sih yang dapat membantu Bu Ana dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas ya, Bu. Jadi yang sangat atau yang bisa membantu
Sepertinya ya ini anak-anak, Bu. Jadi seluruh anggota yang ada di kelas saya itu, termasuk saya dan juga anak-anak itu, untuk membuat roda emosi, juga untuk bercerita, merevisi keyakinan kelas, dan melakukan segitiga restitusi ini ya seluruh anggota kelas. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang tadi sudah direvisi tadi. Menurut saya seperti itu, Bu. Baik, jadi menurut Bu Ana yang dapat membantu Bu Ana dalam pelaksanaan angka tersebut adalah seluruh anggota kelas ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, Bu Ana, pada titik ini apa yang bisa Bu Ana dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus, itu saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan melaksanakan segitiga restitusi. Baik, terus kapan akan mulai Ibu terapkan ini, Bu? Sepertinya besok saya sudah dapat memulai untuk membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelasnya, Bu. Saya juga sudah baik, bisa memberikan kesempatan untuk bercerita untuk anak-anak di awal pembelajaran, kan sudah bisa langsung saya laksanakan, dan juga saya bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Iya, baik. Bagus sekali itu Bu Ana. Sepertinya sudah ada titik temu ya Bu ya. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Bu Ana menerapkan KSP dan merevisi keyakinan kelas. Juga menerapkan segitiga restitusi. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi saya tentang kegiatan coaching hari ini yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah saya sudah bisa menangkap apa tujuan dari yang ingin dicapai oleh coach saya. Saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan juga saya sudah menanyakan rencana apa yang akan dilakukan, dan juga saya menanyakan kapan akan dilaksanakan. Jadi tanggung jawab sesuai dengan kita. Nah, mungkin yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kegiatan ini itu adalah mungkin penyelesaian masalah yang belum bisa sepenuhnya akan berhasil. Yang akan saya lakukan supaya untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, saya akan mendengarkan atau memperhatikan sepenuhnya bagaimana coach saya bercerita, terus bagaimana bahasa tubuhnya, kemudian apa permasalahan yang dihadapi. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching yang akan saya lakukan ke depannya itu adalah saya akan lebih fokus lagi dan juga lebih mungkin bisa lebih mengarahkan lagi bagaimana solusi yang lebih tepat untuk permasalahan coach saya. Baik, jadi yang saya rasakan ketika di coaching oleh Bu Ana, itu saya merasakan hal yang senang sekali Bu Ana. Jadi apa yang sudah saya simpan, permasalahan yang sudah saya alami itu merasa terselesaikan dengan baik lewat coaching ini Bu. Seperti itu Bu Ana. Yang tadinya saya masih menerka-nerka kira-kira solusinya bagaimana sih, kemudian setelah melakukan coaching ini saya menemukan titik temu. Begitu Bu Ana. Terima kasih sekali karena sudah menjadi coach yang sangat baik.
Sama-sama Bu Khairin, saya juga terima kasih. Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan menurut saya semuanya sudah berjalan karena saya menyampaikannya dalam bentuk tirta Bu ya, yaitu tujuan sudah jelas, kemudian identifikasi masalah sudah jelas juga, dan rencana aksi sudah tersusun dengan baik juga. Kemudian tanggung jawab juga sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk yang perlu diperbaiki, mungkin saya sebagai ikuti apa Bu ya? Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan atau memberikan pertanyaan kepada uji saya. Itu saya akan kata mungkin itu akan saya benar-benar untuk hilangkan, seperti itu Bu. Kemudian untuk yang kehadiran penuh, saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Guci dan menangkap sebaik mungkin. Terus untuk yang memperbaiki atau meningkatkan dalam hal berbahasa tentunya Bu Ana, kan saya tingkatkan bahasa yang lebih baik lagi seperti apa itu. Kemudian untuk Bu Ana silakan untuk memberi umpan balik. Setelah dikunci oleh Bu Khairin tadi, saya ini kayak ini Bu, bisa bercerita dengan lebih lebih bebas begitu. Saya itu sebenarnya orangnya itu ini Bu, kalau bercerita dengan orang lain itu suka kayak sungkan begitu loh Bu. Nah, tadi waktu bercerita dengan Bu Khairin itu mengalir begitu. Kemudian saya jadi bisa menemukan begitu solusi. Saya itu dari kemarin itu mikir-mikir apa ya kira-kira yang akan saya lakukan begitu. Nah, setelah berdiskusi dengan Bu Khairin tadi, sepertinya saya sudah sudah jadi tercerahkan begitu Bu. Jadi saya akan seperti ini begitu. Iya, begitu Bu. Sudah sangat terima kasih sekali sudah sangat membantu saya Bu dalam memecahkan masalah yang saya hadapi ini. Baik, sama-sama Bu Ana.